kabarnya? Kemarin kan kakak ada WA saya tuh. Ada. Mau ngomong apa sih kak? Belajar yang selama ini ya saya ada kendala. Tahu kan adanya bincang-bincang ada solusinya. Oh ya, kepo lah saya nih kak ya permasalahan kakak ya. Kira-kira selama ini apa yang menjadi permasalahan kakak? Ini dari masalah IT. IT itu di situ saya langsung benarkan karena kan kita kan dituntut untuk IT kan sekarang dulu itu larinya ke IT. Sedangkan saya masa belajar IT itu jarang sekali, pasti harus latihan lagi istilahnya kan. Ini kaitan IT-nya ini IT dalam hal apa? Apakah penggunaan infocus atau penggunaan media pembelajaran atau apa? Penggunaan media pembelajaran yang akan saya sampaikan ke siswa dan siswa itu sendiri koneknya seperti apa gitu loh. Itu yang Media masalah pembelajaran saya. berarti kakak ini masih kesulitan dalam penggunaan media pembelajaran, misalnya dalam bentuk apa tuh media pembelajaran? Media pembelajaran dalam bentuk penugasan. Kendalanya penugasan, waktu itu saya berikan kepada siswa itu merespon, ada yang responnya lemah, kurang, itu yang kendalanya. Selama mengajar kakak menggunakan apa medianya itu? Media pembelajaran. Karena ini kita daring ya, secara online. Oh jadi kakak ingat ya tujuan kita coaching tadi ini kakak sama? Ya, bedanya kan mencari masalah, mencari solusi, adanya tindak lanjut untuk kedepannya seperti apa gitu. Terkait permasalahan tadi, Iya. tadi itu apa permasalahan tadi? Permasalahan tadi yaitu mengenai pembelajaran yang menggunakan alat media IT tadi. Berarti kakak ingin ada solusinya tadi Ya, penggunaan media pembelajaran tadi ya. Kemudian sejauh ini apa yang pernah kakak lakukan agar bisa menggunakan media pembelajaran, misalnya media apa saja yang digunakan selama ini? Selain HP ya, terus saya ada solusinya itu begitu HP saya gunakan online, mereka saya belajar untuk menambah pengetahuan saya belajar dari YouTube, terus karena saya penasaran kok ini belum begitu maksimal, saya tanya temen yang kira-kira paham apa tujuan saya bertanya gitu kan mengenai IT tersebut. Berarti tadi kan kakak membuat media pembelajaran, misalnya membuat sebuah video ya. Pertama kakak lakukan sebelum tahu berarti kakak menggunakan YouTube atau menggunakan video yang sudah ada ya. Sebelumnya menggunakan video yang sudah ada. Terus ketika kakak kan enggak bosan juga ya menggunakan punya orang lain ya tadi ya. Jadi ingin punya sendiri kan produk sendiri. Berarti kakak berarti belajarnya dari itu. Ketika kakak merasa kesulitan kan terkadang ada kesulitan juga ya. Berarti kakak tadi kendala apa yang kakak lakukan juga? Mengaktualisasi siswanya. Bertanya juga ya tadi ada lainnya. Sebenarnya apa yang sudah kakak lakukan itu sudah sangat bagus ya. Bertanya kepada guru yang lain. Tadi ketika bertanya dengan guru yang lain itu kakak secara daring atau secara tatap muka? Daring. Secara daring. Pernah tidak terpikirkan oleh kakak hal lain atau solusi lain ketika bertanya dengan orang lain secara daring dilakukan dengan tatap muka? Tidak pernah, karena teman yang saya sampaikan mencari bantu solusi itu jauh jaraknya, jadi mulai daring dan dia ngasih contoh-contoh yang kira-kira saya bisa maksimalkan di kelas. Kira-kira kalau misalnya nih di sekolah kita atau yang dekat ya, kan kemungkinan kita kalau selain tidak secara daring kan tadi bisa tatap muka kan kak ya? Iya, tatap muka. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu kakak kalau secara tatap muka? Teman sejawat. Nah, kira-kira siapa nanti rencana kakak? Selama ini kan kayaknya yang lebih saya lihat tuh Pak Sony, Bu Dahlia, Bu Resti, Bu Fanti. Itu saat ini yang bisa saya ada, mereka juga ada waktu ya, itu yang bisa saya dekati lah. Berarti nanti kan langkah kakak itu kan pertama tadi belajar seperti ya kepada YouTube ya buka YouTube, kemudian sharing dengan kawan walaupun secara daring ya, teman sejawat, kemudian bertanya
bertanya dengan teman sejawat tadi ya, boleh pilihlah salah satu tadi mana yang sempat ya kayak ya. Iya, benar. Itu tentang media pembelajaran tadi kaitannya dengan siswa tuh Kak. Kaitannya dengan siswa ketika kakak sudah membuat media pembelajaran sendiri kan mencoba walaupun belum maksimal, ada nggak perubahan terhadap hasil belajar siswa Kak? Atau motivasi siswa ketika belajar? Untuk motivasi tinggi karena ini kan hal-hal yang baru buat mereka, tinggi. Cuma yang kasihannya mereka yang masih menghadapi kendala tentang HP itu isi kuota itu permasalahan mereka. Kuota dan dia pun juga kurangnya untuk mau bertanya pun mereka bingung dengan siapa. Pasti ke saya kan, biasa nganggu jam pelajaran, mereka kadang saya di rumah kebetulan saya lagi ada kerjaan ya mungkin tidak bisa gitu, jadi kendalanya seperti itu, kendala pertemuan komunikasi yang tidak intens. Bagaimana Kak cara kakak mensiasati tadi kendala tadi? Ada yang saya kumpulkan dari situ secara online, ada juga secara manual. Berarti bagi siswa bagi yang masih kurang mengenai IT, tetap saya ajarkan sih, tetap sambil berjalan. Ada yang tidak. Kalau misalnya kan tadi ketika kita menggunakan video misalnya PPT dan lain sebagainya ya Kak ya, ada nggak kendalanya Kak? Misalnya di kelas mau menggunakan barang itu tuh ada nggak kendala lain? Masalah teknis? Masalah teknis sekarang harus mati lampu. Terus ada lagi kan? Yang tadi HP itu tidak semua orang tua tuh ngasih gitu kan? Kalau misalnya kan kakak kan menggunakan kuota menggunakan video ya, terus kan biasanya menampilkan, kalau laptop kakak nggak ada ya? Nggak ada, yang fokus. Berarti yang jadi permasalahan fokus yang bergiliran dengan kawan sejawat kan kita tuh agak kesulitan di situ sih. Fokusnya karena apa yang kakak lakukan ketika kakak ingin menggunakan fokus di sekolah biar bisa digunakan? Biasanya bergilir kan minta jadwal. Apakah jadwal itu bisa? Misalnya saya mau mulai sekarang kan. Mereka ada toleran. Oh iya, baru itu bisa ketemu titik temunya ada. Ayo boleh nanti. Itu gimana saya buat kayak gitu. Ada musyawarah dulu lah. Ya komunikasi ya, berarti kalau komunikasi dengan si Alek lah ya ataupun dengan guru lain siapa, minggu ini siapa yang menggunakan ini. Iya. Benar sekali sih kakak, sudah bagus apa yang kakak lakukan. Kemudian apa kekuatan yang kakak miliki untuk mencapai rencana aksi kakak tadi? Misalnya kan tadi kan ada beberapa rencana kakak tuh ya biar bisa yang ketika video pembelajaran media pembelajaran. Nah, apa kekuatan yang kakak miliki? Saya harus selalu bersabar ya. Pertama bersabar menghadapi problem-problem masa-masa siswa maupun IT yang saya alami sendiri, kendalanya kan. Kedua saya berusaha sampai tuntas ke akar-akarnya, saya cari permasalahannya. Baru saya menggunakan solusi-solusi yang sudah alternatif ini, alternatif itu, ya itu. Berarti kakak orangnya pantang menyerah ya? Harus. Tetap harus semangat. Bisa kan, karena yang namanya belajar itu kan sepanjang hidup, sepanjang masa. Kalau belum tuntas itu masih penasaran ya Kak ya. Bagus, itu memang sesuatu kekuatan yang sangat mendukung untuk kakak lebih baik lagi. Kemudian apa komitmen kakak terhadap ini rencana aksi tadi? Tetap melaksanakannya tadi ya, apa yang telah direncanakan tetap dilaksanakan. Nanti kan ini kan berarti kakak sudah tahu ya solusi dari permasalahan kakak tadi. Coba minta diulangi lagi Kak. Jelas solusinya tadi ya menggunakan itu ya, belajar itu kemudian sharing kepada teman sejawat dari secara dari rumah gitu. Terus teman sejawat ya teman-teman guru yang secara langsung bisa kontak langsung ya. Kalau yang siswa tadi solusinya ya ditekankan pada siswa mengotak-otak anak-anak yang manual, yang masih bisa belum paham IT secara manual, yang online dilanjutkan, jadi terbagi-bagi oleh mereka. Ya, intinya saya harus bisa kenal dengan karakter siswa itu sendiri, bagaimana saya harus menyelesaikan masalah mereka. Tadi penggunaan infokus juga ada solusinya tadi ya kayak. Nah nanti kalau kakak sudah melakukan kegiatan aksi ini, kita
bisa sharing lagi ya Kak ya. Iya. Saya ingin tahu bagaimana perkembangannya, apakah ada perubahan atau tidak ada. Kalaupun tidak ada, apa ada nggak pilihan lain atau rencana lain? Seandainya tadi rencana-rencana yang telah kita buat tadi tidak ada perubahan, apa rencana lain lagi kan Kak? Ya itu tadi komunikasi. Iya, Tidak putus dengan komunikasi, Iya. belajar dari orang sukses, belajar orang-orang yang berhasil dalam dunia pendidikan. Itu pasti. Terima kasih Kak ya atas waktunya untuk mau berbagi kepada saya tentang saat ini sharingnya Kak ya. Jadi saya juga butuh sharing, saya juga butuh pendapat-pendapat, karena dari pendapat-pendapat karena kan ada keraguan-keraguan, untuk menutupi keraguan itu kan kita harus memang sering bertanya. Ya, sebenarnya kan kita sudah punya kekuatan ya Kak. Amin. Terkadang kita tidak tahu. Iya, Iya, harus digali oleh orang lain kekuatan yang kita miliki. Oke, makasih Kak ya telah meluangkan waktunya untuk coaching bersama saya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.